idolun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la'na bil ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit di kalangan sebahagian umat muslim yang memiliki suatu pemikiran, yang memiliki suatu pemahaman bahwa dilipat gandakan pahala itu hanya pada bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, jangan aneh dan jangan heran apabila di bulan Ramadan banyak orang yang melaksanakan sholat di masjid padahal manehna teh biasana tara ka masjid. Nah, dilipat gandakeun pahalana. Di bulan Ramadan banyak orang yang mengaji, membaca Al-Quran, padahal di bulan-bulan luar Ramadan mah manehna teh tara ngaji, tara maca Al-Quran. Nah, dilipat gandakeun pahala. Berlalu saja bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, Dzulqa'dah. Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus saja. Nah, atuh nu geto di bulan Ramadan ke masjid salat berjamaah teh lep deui wae teu katinggal deui. Nu dina bulan Ramadan getol ngaji, getol maca Al-Quran, bahkan memiliki target 30 juz tamat dina bulan Ramadan mah. Berlalu saja bulan Ramadan, menginjak bulan-bulan yang seterusnya tidak terdengar, tidak kelihatan ngaji dan maca Al-Quran. Nah, geus teu aya semangat, geus teu dilipat gandakeun pahalana ge, kan gitu. Nah, hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemikiran, pemahaman seperti ini haruslah diluruskan. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di sana dijelaskan begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asri amsaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, maksudnya oleh manusia. Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, ia kan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kapan ini teh? Kapan saja. Pahala itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja, ibu bapak sekalian. Kapan saja, di mana saja, bulan apa saja, tatkala kita melakukan suatu kebaikan, tatkala kita melakukan suatu amal ibadah yang ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, sengaja ini saya sampaikan supaya selepas bulan Ramadan semangat beribadahnya jangan berkurang gitu. Terus
kita bersemangat untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan suatu amal ibadah. Sebagai bukti, tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Al-Quran pun menjelaskan. Kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat yang 160. Ini ayat Al-Quran, dijamin kesohihannya, kebenarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu, maka ia akan diberi pahala asru amsalihha, 10 kali lipat sebagaimana kebaikannya yang dilakukan. Tuh, ini ayat Al-Quran. Kapan? Kapan saja. Di mana saja. Bulan apa? Bulan apa saja. Jadi tidak terbatas, dilipat gandakan itu hanya pada bulan Ramadan saja. Kelanjutannya, wa man jaa bisayyiati, dan barang siapa yang berbuat suatu kejelekan, berbuat suatu kedurhakaan, fala yujza, maka tidak akan dibalas, illa, kecuali misliha, sesuai dengan kejahatannya. Ininya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Ya, kalau berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah, Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi tatkala berbuat suatu kejelekan, berbuat suatu kedurhakaan ataupun kemaksiatan, Allah itu tidak melipat gandakan siksaan atau adabannya. Cukup sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Wahum, dan mereka la yudlamun, tidak akan terdolimi. Dengan tidak itu mereka tidak akan merasa terdolimi. Bahkan akan terasa betapa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Gitu. Kan namun secara hitungan mah tatkala melakukan suatu kejahatan pun dilipat gandakan siksaan itu, gitu kan ya. Tetapi tidak seperti itu Al-Quran menyatakan. Tapi di dalam diri kita jangan memiliki suatu pemahaman seperti ini. Ada ngalakukeun dosa mah teh dilipat gandakeun siksaan ge. Der ibu-ibu jeung bapak-bapak teh ngalakukeun kadurhakaan. Nah, perlu kita ingat ibu bapak sekalian, siksaan azab neraka yang paling ringan, ini yang paling ringan ya, catat. Yang paling ringan siksaan adaban neraka itu tatkala menginjak saja telapak kaki kita ke dalam api neraka, eta nginjak kungkul ubun-ubun tah otak ngegolak. Mau coba-coba melakukan suatu kejahatan, mau coba-coba melakukan suatu kemaksiatan, kedurhakaan, jangan coba-coba meskipun itu tidak dilipat gandakan siksaannya, azabnya. Itu ya ayat Al-Quran yang pertama. Yang kedua, pendukungnya nih menguatkan bahwa dilipat gandakan pahala itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Allah pun berfirman, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan biji benih, yang mana dari biji benih itu tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan menumbuhkan 100 biji benih.
Wallahu yudha'iful liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapa saja orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan lebih maha mengetahui. Jadi dari kedua ayat Al-Quran ini menjelaskan, menerangkan dengan tegas bahwa dilipat gandakan pahala itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun tatkala seseorang melakukan suatu kebaikan, tatkala seseorang melakukan suatu amal ibadah yang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Muncul suatu pertanyaan. Lantas apa bedanya kalau begitu antara bulan Ramadan dengan bulan di luar bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Atuh lamun sarua dilipat gandakeun manaon bedana cenah gitu kan ya. Nah, hadis dari Bukhari Muslim yang tadi kelanjutannya menyatakan begini. Allahu azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, ila saum, kecuali ibadah saum. Fa'inahu li, ibadah saum itu untuk aku, wa ana ajibihi, dan akulah langsung yang akan memberi pahalanya. Ini perbedaannya di antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Ini salah satunya saja ya. Jadi perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, di bulan Ramadan itu ada pelaksanaan ibadah saum, yang mana firman Allah bahwa ibadah saum itu untuk aku dan aku langsung yang akan memberi pahalanya. Ini menandakan bahwa pahala saum itu lebih besar dari 10 sampai 700 kali lipat. Tak iya nu disebut bulan Ramadan dilipat gandakan pahalana teh merujuk ka dieu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh supaya dapat dimengerti. Tatkala membangun nih bangunan masjid ini ya segini, ini upahnya dibayar melalui mandor. Dibayar melalui mandor. Nah, khusus bangunan yang ini langsung oleh majikannya, langsung oleh yang punyanya, tidak melalui mandor lagi. Saya tanyakan, upahnya besar mana? Besar ini atau besar yang ini? Itu kan? Sudah barang tentu besar yang ini, Pak. Kenapa? Iya mah melalui mandor heula. Ari ieu mah langsung saya cek majikan teh. Cek dunuan teh. Nu ieu mah langsung ku saya dibere tah. Upahna ge. Itu yang pertama. Berarti lebih besar yang ini. Yang kedua, bagaimana kepada pekerja, si pekerja dalam jalan melaksanakan pekerjaannya. Apakah ini secara biasa-biasa ataukah ini lebih mengerjakannya lebih hati-hati? Sudah barang tentu ini lebih hati-hatinya. Oi nu ieu mah euy, nah langsung euy rek dibayar ku dunungan. Kade tihangna tah ulah sampai ka nyangeyeng. Kan gitu. Nu ieu mah nah langsung dibayar ieu ku dunungan. Kade ieu masang keramikna ulah sampai ka nyengsol ieu, kudu nyiku ieu. Nah, langsung ieu mah dikontrol ku dunungan. Ah, gitu, Pak. Yang pertama pahalanya lebih, upahnya lebih gitu. Yang kedua pengerjaannya hati-hati.
Ibadah saum itu untuk aku dan akulah yang langsung akan membayarnya. Ini lebih besar pahalanya. Hati-hati dalam melaksanakan ibadah saum yang kemarin. Karena ini langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengerjakannya harus hati-hati. Nah ini Pak, Bu, saja. Kenapa? Karena hadis menyatakan ruba iman. Banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, tetapi apa? Pahala di sisi Allah walju wal atos, hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu harus hati-hati. Ieu bangunan ieu kada hati-hati ulah sampai kanyengso. Lamun teh mah katingali tihang nya ngeyeng kitu tah nu ieu masang keramik na teh nyiku cik kumaha dicarekan moal aku dunungan. Hari sia cenah meureun teu bahaleg sakitu rek langsung dibayar ku saya dar misal tihang dengdek ieu teh kumaha bongkar itu capek gawe. Tatkala melaksanakan ibadah saum yang telah kita lakukan, lalu ibadah saumnya tidak mendapatkan perhatian, hati-hati, ini hanya pahalanya haus dan dahaga saja tuh di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan suatu perhatian. Pahamnya? Paham Ibu Bapak sekalian? Nah ini ya yang harus kita perhatikan. Setelah selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Pak Haji tadi dimasukkan ke YouTube ya. Biasanya kalau dimasukkan ke YouTube, ceramahnya itu jangan lama-lama, bosan, gila nungguan lagi. Acan beres-beres itu. Ini bahasan masih banyak. Maksimalnya kalau dimasukkan ke YouTube itu paling lama itu 30 menit, Pak. Bu, jangan lama-lama, ada cangkel nungguan lagi. Kok mau bari masak mana can beres-beres gitu. Gitu ya. Tidak fokus. Ini tadinya saya mau beres jam 6 gitu. Mungkinlah mau jam 6 deh lahnya. Nah gitu ya. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, terus menginjak kepada bulan Syawal, sekarang bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah ini ya. Ibu bapak sekalian, kita sering mendengar bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan pendidikan gitu ya. Bulan pendidikan, bulan Ramadan yang telah kita lewati itu merupakan suatu bulan pendidikan ibu bapak sekalian. Bagaimana tidak? Selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita dididik, kita dilatih untuk bangun sebelum adzan subuh dikumandangkan. Betul enggak? Selama minimalnya 29 hari atau 30 hari. Terbiasa. Kita bangun untuk sholat subuh. Ya, kita bangun untuk sahur. Karena apa? Karena sebelum adzan subuh dikumandangkan. Lalu di bulan Ramadan pun kita dididik, dilatih untuk senantiasa melaksanakan qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Ya, lalu kita pun suka menyempatkan waktu tuh untuk membaca Al-Quran, Pan. Nah, diharapkan dengan didikan latihan selama bulan Ramadan itu, kebiasaan-kebiasaan bangun sebelum adzan subuh dikumandangkan, kebiasaan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan pada saat itu, lalu kebiasaan untuk membaca Al-Quran meluangkan waktunya, ini terbawa pada bulan-bulan di luar Ramadan. Ulah kieu ninjak we bulan Syawal da kaberangan deui atuh salat subuh nanti. Lebar Pak. Saya yakin ibu bapak sekalian menginjak bulan Syawal bangun akan sebelum salat subuh dikumandangkan. Saya yakin tuh karena sudah terbiasa. Tapi kulantaran
Da moal sahur. Reup deui eta teh leres teu. Pasti gitu. Padahal terus lebar sudah biasa itu. Engke we da cenah moal sahur. Digugahkeun ku istri ge kan. Pak, gugah Pak. Ieu tos tabuh 3. Mamah naon wengi-wengi teuing da moal sahur. Padahal gunakan waktu untuk sholat qiyamu. Tahajud, qiyamul lail. Itu karena kita sudah biasa. Tos ka kuping ngaos cenah. Tah Bapak tos ngaos Bapak di masjid ka kuping tah kan sok aya nya di speaker teh. Ngaos di masjid sateacana dikomandangkeun adzan subuh teh. Mamah kakarage cenah ngaos. Can dikomandangkeun adzan. Sakedap deui pameng. Aingong teh adzan we dikomandangkeun. Aya keneh eta si Bapak dalilna. Cenah can ka kuping komat cenah gitu. Komat we geus dikomandangkeun. Ari si mama salat subuh mah di imah oge sah gitu. Anu akhirna di imah deui wae. Eta urang teh. Harusnya kita dididik, kita dilatih untuk melaksanakan ibadah salat subuh sebelum adzan subuh dikomandangkan. Selama bulan Ramadan itu harusnya sudah kebiasaan, sudah menjadikan suatu karakter. Itu merubahnya susah lagi. Oleh karena itu jangan dirubah Pak ya. Dan kita pun dididik untuk melaksanakan ibadah saum terus menerus dilaksanakan. Ini guna mendidik kepada kita tatkala ada saum yang sunat hukumnya, kalau kita mau melaksanakannya ringan. Kenapa? Karena sudah dididik selama bulan Ramadan. Saya menginginkan nih saum yang sifatnya harian, saum yang sifatnya harian, saum Daud. Laksanakan kalau menginginkan. Sunat kan itu ya. Kalau menginginkan laksanakan. Karena sudah tidak sulit lagi, sudah dididik saum terus-terusan tuh selama bulan Ramadan. Kita menginginkan saum yang sifatnya mingguan, Senin Kemis. Kalau menginginkan laksanakan. Karena kita tidak sulit, sudah dididik selama bulan Ramadan. Kita menginginkan saum yang sifatnya bulanan. Saum Yaumil Bid. 13, 14, 15. Silakan. Kita menginginkan saum yang sifatnya tahunan. Nah ini. Yang sifatnya tahunan. Kemarin setelah beres Ramadan. Ada menginjak bulan Syawal, ada tuh saum tahunan di bulan Syawal, istilahnya nyawalan 6 hari di bulan Syawal tuh ya, itu saum tahunan. Ada lagi saum tanggal 9, 10 Muharram, saum Tasu'a Asyura, saum tahunan tuh. Ada lagi saum tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini sekarang kan Dzulqa'dah sekarang, nanti Zulhijjah. Ini di Zulhijjah ada saum tanggal 9 Zulhijjah. Kita sering mengenalnya dengan saum Arafah. Itu. Kenapa dikenal dengan saum Arafah? Karena pada tanggal 9 ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, tanggal salapan teh gitu. Disebut saum Arafah. Supaya mengingatnya gampang, besoknya mau Idul Adha, sehari sebelumnya saum. Tak itulah supaya gampang mengingatnya. Jadi besok mau Idul Adha, saum dulu. Tanggal 9 Zulhijjahnya. Ini pahalanya besar. Ibu bapak sekalian. Syamu yaumi Arafah ahtasibu alallahi ayyukafirus. Bahwasannya ibadah saum Arafah itu akan menghapus ayyukafirus sanatain, 2 tahun. Jadi kalau kita melakukan saum di hari Arafah,
maka dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun yang telah berlalu, setahun yang akan datang. Yukaffiru sanatain, 2 tahun. Ini pahala ibadah saum 1 hari. Banyak enggak yang melaksanakannya? Sok, ibu bapak sekalian, kita lihat kenyataannya. Sedikit ya, padahal pahalanya besar. Nah itulah, karena naon? Karena hukumnya sunat. Ada hukum sunat kumaha Pak? Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Tenanaon. Jadi we teu aya semangat untuk melaksanakannya. Datang ngerjakeun ge mau disiksa kan gitunya. Jadi tidak ada semangat. Tapi lamun kieu mah, coba lamun kieu mah. Kalau begini, sesuatu yang hukumnya sunat itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan kehilangan pahala. Bukan tidak apa-apa, kehilangan pahala. Nya moal naon mah moal ngan kehilangan pahala. Anu kedahna dihapus dosa selama 2 tahun lamun urang ngerjakeun, ieu teu ngerjakeun, kehilangan moal tah? Hilang. Kalau seseorang merasa hilang, rugi atau untung, Pak? Rugi. Nah, kita harus merasa rugi gitu, Pak. Kenapa? Supaya muncul suatu semangat untuk melakukannya. Betul enggak? Betul enggak? Nah, gitu, Pak. Jadi sesuatu yang hukumnya sunat apabila dikerjakan akan mendapatkan suatu pahala, apabila ditinggalkan kita kehilangan pahala. Memang tidak apa-apanya mah, tapi kehilangan pahala. Nah baru saja ada semangat. Aduh ya lebar ya, gitu kahnya. Nah itu hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita raih setelah bulan Ramadan berlalu. Suatu bulan yang merupakan bulan pendidikan bagi kita. Nah, insya Allah, kalaulah seperti itu, apa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan ibadah saum, la'alakum tatakun akan bisa diraih. Apalagi kalau kita melihat pendidikan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah saum itu sendiri. Pak, waktu melaksanakan ibadah saum di siang hari di bulan Ramadan nih, di bulan Ramadan, Bapak ada di rumah sendirian. Bapak di rumah sendirian di bulan Ramadan ya, sedang melaksanakan saum di siang hari. Di meja ada makanan. Di meja ada minuman. Siang hari lagi, itu minuman segar. Kalau misalkan itu minuman diminum, makanan dimakan, di rumah cuman Bapak saja, tidak ada orang lain berani memakan meminumnya, Pak, Bu. Nah, maka betul. Padahal lamun dileueut oge jeung diminum, wah aya nu terangeun pannya. Engke lamun teh mah bojo urang naroskeun, Bapak saum. Tah mah anu apaleun. Leres teu, Pak, Bu? Yang jadi pertanyaan, kok kenapa ibu ataupun bapak meskipun sendiri tidak mau untuk meminum dan memakannya? Maka di sini akan muncul yang dinamakan ihsan. Ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Tah eta. Sok sanaos urang mung nyalira di bumi teu aya nu apaleun, pan Allah mah apaleun, uningangeun Allah mah. Itu
Hebatnya pelaksanaan ibadah saum teh ngan ieu tara diterapkeun ku urang mah dina kehidupan sehari-hari. Berani enggak yang nanda tangan 1 miliar tuh sekali nanda tangan Pak 1 miliar kan baiklah nu lain mah teu apaleun ya berani moal sanggeus ngalaksanakeun saum. Seharusnya tidak akan berani. Kenapa? Meskipun nanda tangan tidak ada orang lain yang tahu gitu. Dengan mengeluarkan uang 1 miliar untuk tanda tangan itu, Allah melihat kita. Betul enggak? Harusnya sejauh itu. Inilah pendidikan saum. Yang jarang gitu. Disampaikan atau jarang diresap oleh kita. Sholat subuh, batur ka masjid, urang ieu di bumi, bari jengjang genep, isin mau apa? Allah itu melihat kita, Pak. Ini harusnya seperti ini. Hebatnya pendidikan ibadah saum itu harus tertanam di dalam diri kita. Hadirin ikhwatu iman yang dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu ya yang saya dapat sampaikan. Ini sudah 30 menit lebih nih, hampir 40 menit. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadikan suatu ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat di dalam rangka kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan suatu kekuatan, keimanan dan ketakwaan kepada kita semua sehingga kita istiqomah di dalam melaksanakan suatu ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.